Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ba'd. Alhamdulillah, kaifa halukum ya ikhwan? Thayyib insyaallah. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu balaghah. Baik. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas ya pembagian dari ilmu balaghah. Apa itu? Ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu al-badi. Ya. Sudah kita jelaskan definisi dari maknanya tersebut. Ya, sudah kita jelaskan semuanya. Ma'ani apa itu? Ma'ani ilmu yang berkaitan dengan kondisi. Ya. Ilmu bayan, ya, dia apa? Ilmu yang dengannya kita mengetahui dalam menyampaikan suatu makna dengan cara berbeda-beda, dengan metode yang berbeda-beda. Ya. Kemudian ilmu badi, ya, apa itu? Ilmu yang dengannya kita bisa memperindah suatu ucapan, suatu kalam, ya. Itu dia. Mana ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ya. Kemudian kita juga sudah bahas ya nama sifat dari ilmu tersebut, ya. Apa itu? Bima yusaful kalam bi'tibar hadhil ulum, ya, soal yang kelima, ya. Jadi ilmu-ilmu ini dinamakan dengan apa? Ya, yusafu al-kalam bi'tibar ilmu ma'ani wal bayan bi annahu fasih min haitsul lafz li anna al-fasaha yunzaru fiha ila mujarradil lafzi dunal ma'na wa baligh min haitsul lafzi wal ma'na li'anna al-balaghata yunzaru fiha ilal janibain, ya. Jadi ya kalam ini ya dengan iktibar berdasarkan ilmu ma'ani dan bayan, dia itu disifati dengan fasih, ya, min haitsul lafz, dari sisi lafadznya. Kenapa? Karena fasohah itu, kefasihan itu dilihat atau dititik beratkan dari lafadznya saja, ya, bukan maknanya, gitu. Paham? Jadi fasohah atau fasih itu dinilai, diukur dari lafadznya aja, bukan maknanya. Baik. Adapun balaghah, ya, itu min haitsul lafzi wal makna, dari lafaz dan juga maknanya. Di annal balaghata yunzaru fiha il janibain, ya. Kenapa? Karena balaghah itu dilihat, diteliti dari dua sisi tersebut, ya, lafaz dan makna. Jadi mana yang lebih luas? Fasohah apa balaghah? Kalau fasohah, fasih, yang dilihat itu lafadznya aja. Kalau balaghah, dua-duanya yang dilihat. Mana yang lebih luas? Yang lebih luas fasohah, ya. Balaghah lebih sempit dia. Misalnya ana bilang kayak gini, semua laki-laki itu pasti manusia, tapi semua manusia nggak mesti laki-laki. Gitu juga ana bilang, semua fasohah itu pasti balaghah. Semua balaghah itu pasti fasohah, tapi tidak setiap fasohah itu balaghah. Paham di sini? Ya enggak. Jadi kalau di lingkaran tuh, ya, lingkaran besar, itulah namanya fasohah. Karena dia lebih luas. Fasohah kan cuma lafadznya aja. Tapi balaghah lebih sempit lagi dia, karena dia dua-duanya dinilai, lafaz dan maknanya.
Jadi dalam lingkaran itu ada balaghah, ada lingkaran lagi dalam lingkaran besar tadi, paham kan? Jadi misalnya manusia ini fasohanya lah kita ibaratkan ya, kita ibaratkan manusia ini fasoha, manusia luas manusia. Nah terus laki-lakinya itu balaghah gitu, paham? Nah kalau manusia kan umum banyak dia, nah, terus kita bikin laki-laki, nah, itu lebih sedikit lagi dia jumlahnya. Jadi fasohah itu lebih luas daripada balaghah ya, karena fasohah itu cuman menilai lafadznya aja, itu luas dia. Kalau balaghah sempit, makin sempit dia, udah lafadznya dinilai, maknanya juga dinilai, paham kan? Itu kita yang kemarin ya. Amma bi'tibar ilmu badi fala yuqal fasih wala bali. Ya, adapun ilmu badi dia tidak bisa dinamakan sebagai ilmu balaghah ya. Kenapa? Karena dia tugasnya cuma memperindah ucapan aja. Bahkan di kitab-kitab balaghah dulu itu ulama balaghah hanya menulis ilmu bayan dan ma'ani aja. Ilmu badi enggak ditulis dulu, karena dua ilmu ini aja yang termasuk dari ilmu balaghah, bayan dan ma'ani. Adapun badi enggak ya. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, ilmu balaghah makin maju, makin berkembang ya. Jadi ulama pun menambahkan ilmu al-badi ya. Bahkan Anda pernah dengar sebagian teman-teman di Afrika sana, jadi mereka tuh hal yang pertama kali mereka pelajari itu ilmu badi yang paling gampang ya. Badi ini gampang sebenarnya, badi daripada ma'ani sama bayan, badi yang paling gampang. Kenapa? Karena badi itu ya cuman memperindah ucapan aja, dan dia tuh asalnya hanya pelengkap, bukan dari ilmu balaghah. Adapun yang ilmu balaghah itu yang dua tadi, ma'ani dan bayan. Kalau ini dua-duanya agak susah ya, agak susah yang dua-dua ini. Nah terus tapi mentang-mentang ya, mentang-mentang ilmu badi ini ilmu pelengkap aja, kita jangan meremehkan ilmu badi ya. Jika seseorang meremehkan ilmu badi, itu sangat pengaruh ke tingkat balaghahnya ya. Walaupun badi ini hanya pelengkap, hanya ilmu pelengkap, tapi kalau kita meremehkan ilmu badi, itu sangat mempengaruhi balaghah kita, paham kan? Karena balaghah itu punya tingkatan-tingkatan, dan yang paling balaghah apa? Al-Quran, keduanya hadits, kemudian ucapan orang-orang Arab terdahulu. Nah, jadi balaghah pun ada tingkatan-tingkatannya. Jadi semakin kita memperhatikan ilmu badi ini, maka semakin berkualitas lagi lah tingkatan balaghah kita, paham kan? Sebaliknya kalau kita nggak memperhatikan ilmu badi, maka akan semakin jelek kualitas ilmu balaghah kita. Nah, terus gimana kalau misalnya kita tidak memperhatikan ilmu ma'an dan bayan? Kalau kita nggak memperhatikan dua ini, ya udah, itu nggak balaghah sama sekali. Gitu, udah paham ya? Kemudian kita masuk pembahasan fasoha ya kemarin. Fasoha ini murajaah aja, murajaah bentar ya. Fasoha apa fil lughah ya, dalam bahasa fasoha itu punya makna yang banyak. Contohnya apa? Bayan wa zuhur. Bayan artinya jelas, zuhur artinya nampak ya. Jadi fasoha, apa itu fasoha? Apa itu fasoha? Di sini penulis menjelaskan fasoha itu secara bahasa artinya bayan wa zuhur, nampak dan jelas. Apa buktinya kalau fasoha ini maknanya itu jelas dan nampak, bayan wa zuhur? Apa buktinya? Buktinya ini perkataan Arab, perkataan orang-orang Arab terdahulu. Fasuha al-labanu ya, fasuha al-labanu. Apa maknanya? Idza ukhidat anhur ruwa, apabila diambil dari susu tersebut buihnya ya. Jadi fasuha al-labanu, maka jelaslah susu tersebut. Fasuha al-labanu, jelas. Kenapa? Karena diambil buihnya. Nah, ini bukti bahwasannya, dalil bahwasannya fasoha secara bahasa maknanya adalah jelas, nampak ya. Jadi ketika susu itu diambil buihnya ya, jadi jelas, dia makin nampak susunya, itu dia. Kemudian afsohas subhu badal dhau'uhu ya, badal dhau'uhu, cahayanya nampak
Ya, afsaha as-subuh. Jadi maksudnya apa? Subuh telah nampak, subuh telah jelas. Gitu. Paham kan? Ini dalil bahwasannya fasaha maknanya bayan wa zuhur. Kemudian afsaha al-ajamiyyu bil arabiyyah. Kemudian fit tanzil qaulu ta'ala pada ayat Quran, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Ya, ini perkataannya Nabi Musa, ya. Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, bahwasannya saudaraku ini Harun dia lebih jelas lisannya, lebih jelas, ya. Jadi afsahu di sini maknanya lebih jelas. Ya, afsahu minni lisana, lebih jelas dariku lisannya lebih jelas daripadaku. Nah, gitu. Wafil istilah. Jadi ini ya dalil bahwasannya fasoha secara bahasa maknanya adalah bayan wa zuhur, jelas dan nampak. Ya, seperti dalilnya tadi yang telah kita sebutkan, ada dari Quran, ada dari kalam Arab, ada. Kemudian mana fasoha secara istilah? Ibaratun an al-fadil bayyina al-zahiratil ma'na al-ma'lufatil isti'mal 'inda al-arab wa hiya takunu wasfan al-kalimah wal kalam al-mutakallim yaqal kalimah fasihah wa kalamun fasihun wa mutakallimun fasihun. Ya, intinya apa? Intinya secara istilah dia adalah suatu ungkapan, ya, ungkapan tentang lafaz-lafaz yang jelas maknanya, ungkapan yang jelas maknanya, yang lagi sering dipakai, ya, tidak asing bagi orang-orang Arab. Ya, karena ada kata-kata yang asing bagi orang Arab. Contohnya apa? Ifronqa'a, taka'ka'tum. Taka'ka'tum. Malakum la taka'ka'tum. Itu bagi orang Arab itu asing. Jadi kalau ada kalimat itu nggak fasoha lagi. Karena apa? Karena udah jarang digunakan, gharib, asing bagi orang Arab. Gitu. Wahiyya takunu wasfan lil kalimah, dan dia fasohah ini, ya, dia bisa menjadi sifat untuk sebuah kalimat maupun kalam dan maupun si pembicara. Paham? Ya, artinya apa? Artinya kita bisa menjadikan fasohah ini sifat bagi tiga hal tersebut: kalimah, kalam, dan mutakallim, si pembicara. Jadi kita bisa mengatakan kalimah fasihah wa kalam fasih wa mutakallim fasihun. Paham di sini kan? Paham, toh. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran baru, ya, pelajaran baru al-balaghah. Nah, di sini kita diajak untuk mengetahui apa itu definisi balaghah. Ya, tadi kita sudah tahu apa itu definisi fasohah. Sekarang apa itu definisi balaghah? Soal, mal maksud bil balaghati fil lughati wal istilah? Apa makna balaghah secara bahasa dan istilah? Ya, al-jawab, al-balaghatu lughatan asluha min balagha wa huwa al-wusul wal intiha. Wa minhu qauluhu ta'ala walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma ay wasala. Ya, balaghah secara bahasa, ya, asalnya apa? Dari balagha, ya. Jadi balagha ini masdarnya, ya, fiilnya itu balagha. Balagha ya balughu balaghatan wa bulughan. Paham ya? Maddahnya, akar katanya itu dari balagha. Apa makna balagha? Wa huwa al-wusul wal intiha. Artinya sampai dan berakhir, ya. Wa minhu qauluhu ta'ala. Apa dalil bukti bahwasannya makna balagha ini al-wusul wal intiha, sampai dan berakhir? Apa buktinya ini? Walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma. Mana kalimat balagha di sini? Ini kan balagha. Apa artinya? Dan ketika sampai, ya, waktunya, atainahu hukma wa ilma, kami berikan pada dia itu hukum dan ilmu. Ini dia ini kembali pada siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam telah datang, telah sampai pada waktunya dia itu sudah balik, ya, maka Allah memberikan pada Nabi Yusuf itu hukma wa ilma, hukum dan ilmu. Ada juga yang menafsirkan hukum ini sebagai kekuasaan, ya, karena sebagaimana yang telah kita tahu, ya, di kisah Nabi Yusuf diberikan
apa tuh, bendahara ya, bendahara Fir'aun nggak salah di Mesir. Jadi ini dia, dan ketika telah sampai asyuddahu, waktunya. Nah, jadi balagha di sini maknanya apa? Ai wasolah, sampai. Inilah bukti dalil bahwasanya balagha bimakna al-wusulu wal intiha, sampai dan berakhir ya. Paham ya? Balagha secara bahasa. Paham? Wal istilah, wastilahan ibaratun ya an mutabaqatil kalami lima yaqtadhihi halul khitab. Ya, dia adalah sebuah ungkapan tentang kesesuaian ucapan dengan tuntutan pembicaraan. Ya, sebuah ungkapan dengan kesesuaian ucapan dengan tuntutan keadaan, tuntutan pembicaraan. Gimana ya? Pahami dulu, nanti kita jelaskan. Ma'a fasahati alfadhihi mufraduha wa murakkabuha. Ya, bersamaan dengan menjaga kefasihan lafaz-lafaznya, baik itu mufradnya maupun murakkabnya. Maksudnya apa? Mufrad ini kata, murakkab ini frasa. Misalnya mufrad contohnya apa? Contohnya ayam. Ya. Kalau murakkabnya ayam panggang. Ya, beda. Kalau kata satu aja dia. Misalnya rumah, nah, itu mufrad, satu aja dia. Kalau frasa, ya ada tambahan lagi. Rumah apa? Rumah baru, rumah gadang, rumah sakit. Jadi ini dia makna balagha ya. Dia suatu ungkapan yang mengharuskan untuk cocok di dalam situasi keadaan bersama kita menjaga kefasihan lafaz-lafaznya, baik itu mufradnya maupun murakkabnya. Paham? Falau takallama fi halil farh bimithli ma yatakallam bihi fi halil huzn au aks lakana al-kalam ghairu baligh wa in kanat alfadhuhu fasihah. Nah ini dia ya. Jadi kalau kita lagi bahagia, ya kita lagi bahagia ini ya, lagi senang, farah kan artinya senang, bahagia. Kita ngomong apa? Kita ini berbicaranya seperti orang lagi sedih, atau sebaliknya, kita lagi sedih tapi ngomong kayak orang bahagia. Lakana al-kalam ghairu baligh wa in kanat alfadhu fasiha. Maka kalam itu enggak balaghah. Ya, enggak jadi balaghah. Walaupun lafaz-lafaznya itu fasih. Nah, inilah bedanya balaghah dan fasahah. Jadi balaghah lebih sempit lagi dia. Ya, balaghah enggak cuma memperhatikan lafaz-lafaznya aja, tapi juga memperhatikan keadaan dan kondisi. Cocok enggak? Ya kayak tadi, lagi senang tapi cara ngomongnya kayak orang sedih, atau sebaliknya, lagi sedih kayak orang senang. Ya enggak balaghah. Al-kalam ghairu baligh wa in kanat al-fadhu fasih. Walaupun kalam itu fasih. Paham? Nah, boleh tamamil faedah. Ini untuk menambah wawasan lagi nih ya, untuk menyempurnakan faedah, untuk menambah wawasan. Nadhkuru hududan lil balaghah an ahlil baitil wahyi litaqarrubi ba'di ma bayyana ya. Baik. Kita akan menyebutkan barometer ya, hudud maksudnya mi'yar, standarnya. Standar balaghah itu apa? Standar balaghah, barometer balaghah ya, an ahli baitil wahyi alaihi wassalam, dari ahlul bait, perkataan ahlul bait ya, ini alaihi wassalam, litaqarrubi ba'di ma bayyana, untuk mendekatkan dengan apa yang telah kami jelaskan ya. Ini untuk lebih paham lagi katanya gitu. Ya, jadi kami kasih perkataannya ahlul bait supaya lebih paham lagi. Faqad arrafa al-Imam Ali alaihi salam. Ini antum bacanya jangan alaihi salam ya, nggak boleh Ali dibaca alaihi salam ya. Sebagaimana yang kita tahu, ini penulisnya namanya siapa? Darqam Karim ya. Kalau nggak salah anak tuh pernah ngecek, dia tuh dari Irak ya, dari Irak. Dia lulusan Jamiah Karbala. Jamiah Karbala. Ya, jadi ini nggak usah dibaca alaihi salam ya. Jadi ini juga Imam Ali, nggak mesti pakai Imam Ali. Ini tanda-tandanya ya, tahu sendiri lah ya. Al-Imam Ali alaihi salam. Al-balaghatu masahul 'alal mantiq wa khafa 'ala
al fitnah. Ya. Baik. Ya, jadi balaghah ini mudah di lisan dan ringan di akal. Baik. Balaghah ini mudah di lisan dan ringan di akal. Fitnah. Nah, fatana. Baik. Di akal. Terus wa anhu alaihi salam. Nah, ini jangan dah wa anhu gitu aja ya. Dan darinya juga dari Ali bin Abi Thalib ya. Al balaghatu an tujiba fala tubti wa tusiba fala tukhti. Ya. Balaghah itu ya, apa itu? Kamu respect dan kamu benar. Wa tusib fala tukhti. Dan ketika berkata kamu tidak salah. Nah, itulah dia. Ini wallahu alam, ini dari mana dia ambil perkataan Ali bin Abi Thalib ya. Ini mana dari Mukhtar As-Sihah. Wallahu alam ya. Aku kurang tahu kitabnya. Ya. Kemudian wa anhu man qama bi fathil qaul wa radfihi faqad haza au khanal balaghah. Ya. Siapa yang merusak perkataan ya, siapa yang merusak perkataan dan menjelekkan perkataan, faqad haza faqad khanal balaghah, maka dia telah berkhianat terhadap balaghah, maka dia telah mengkhianati balaghah ya. Wa an al Imam Shadiq. Ini juga Imam Shadiq ini siapa? Ini Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq itu termasuk dari 12 imam agama Syiah ya, Ja'far As-Shadiq, Imam Shadiq. Ini juga ya kita tinggalin ya. Ya, tapi kita ambil aja faedahnya ya, karena di buku ini penulis hanya menerangkan pada kita ilmu balaghah aja ya. Dia tidak mengajak kita pada akidahnya ya. Laisatil balaghah bihiddatil lisan wala bikathrati al-hadayan walakinnaha isabatul makna wa qasdul hujjah ya. Balaghah itu bukan dengan lisan yang tajam dan juga bukan banyak mencela-mencela hadayan. Walakinna, tapi balaghah itu apa? Isabatul makna, memberikan makna yang benar, wa qasdul hujjah, dan untuk memberikan sebuah hujjah. Itulah balaghah ya. Wa anhu, dan darinya juga, maksudnya di sini dari Imam Shadiq, man arafa syai'an qalla kalamuhu fi. Man arafa syai'an qalla kalamuhu fi. Ya. Barang siapa yang mengilmui sesuatu, maka ucapan itu hanya sedikit gitu ya, karena semakin sedikit, semakin ringkas perkataan seorang itu dia semakin bagus lagi, semakin balaghah. Karena balaghah itu bukan yang panjang-panjang mencil-mencil kayak gini ya, kayak laisatul balaghah bi hiddatil lisan wala bi kathratil hadayan ya. Jadi semakin ringkas dia mengungkapkan sesuatu, itu dia semakin balaghah lagi ya. Man arafa syai'an qalla kalamuhu fi. Barang siapa yang mengetahui sesuatu, yang mengilmui suatu cabang ilmu tertentu, maka makin sedikitlah ucapan yang dia ucapkan. Wa inna ma sumiya al-baligh li'annahu yablughu hajatahu bi ahwani sa'yih ya. Ya, karena dinamakan baligh, dinamakan orang yang balaghah itu apa? Apa itu? Li'annahu yablughu hajatahu bi ahwani sa'yih. Di mana dia bisa menyampaikan hajatnya dengan usaha yang minimal ya. Bisa pendek aja dia ngomong, ringkas saja dia ngomong ya, tapi dia bisa menyampaikan apa yang ingin dia inginkan, apa yang ingin dia dapatkan, poin-poinnya udah tersalurkan ya. Banyak orang-orang sekarang kita perhatikan ya, dia padahal pengen ngomong ini aja, cuman panjang 1 jam, muter-muter aja ya. Banyak kayak gitu orang, banyak nggak? Padahal poinnya cuma 3 poin, cuman dia ngomongnya panjang kali, 2 jam ada. Padahal itu aja muter-muter. Nah, jadi orang-orang kayak gitu tidak dinamakan sebagai orang yang baligh, tidak dinamakan sebagai orang yang balaghah. Ya, orang balaghah itu apa? Dia bisa menyampaikan hajatnya, bisa menyampaikan kebutuhannya dengan usaha yang minimal. Ya.
Wa anhu, ya, darinya juga talatatun fihinna al-balaghah, at-taqarrub min ma'na al-baghiyah, ya, wal bu'du min huswil kalam wa dalalati bil qalil al kathir. Wa nakhtimuha bihadzal hadits anil Imam Ali an Ali radhiyallahu taala anhu ni Ahmadu minal balaghati as-sumtu hina la yanbaghi al kalam. Nah, jadi ya, kita tutup pembahasan balaghah ini dengan hadis dari ya Ali bin Abi Thalib, ya. Ini imam, ya, pakai imam di sini. Pakai alaihi salam lagi, ya. Nah, kita pakainya radhiyallahu anhu. Apa katanya? Ahmadu minal balaghati as-sumtu hina la yanbaghil kalam. Ya. Jadi apa katanya? Diam ketika tidak pantas untuk berbicara itu lebih mulia, lebih aku puji daripada balaghah. Nah, itu dia. Paham di sini? Paham? Nah, jadi kita misalnya kita nggak ada faedah untuk ngomong, ya gak usah ngomong, itu udah paling balaghah kali itu. Daripada kita ngomong tapi nggak balaghah, itu apa? Makanya kata Ali, ya, diam ketika tidak pantas untuk berbicara itu lebih baik, lebih mulia daripada balaghah, ya, daripada balaghah. Paham? Nah, itu dia. Jadi balaghah itu, ya, intinya apa? Intinya balaghah ini beda dengan fasohah. Fasohah itu hanya menitik beratkan pada lafadznya aja, ya. Kalau balaghah itu dua-duanya, tidak hanya pada lafadznya, kan, tapi juga pada maknanya dan juga kondisi dan situasi. Paham di sini? Paham? Ya, jadi walaupun lafaz-lafadznya sudah fasih, ya, akan tapi kondisi atau situasi tidak cocok, tidak mendukung, maka kalam itu tidak menjadi balaghah. Nah, intinya di situ dia perbedaan balaghah dan fasohah. Nah, paham di sini? Ini apa ya? Ana wallahu alam hadisnya dari mana? Cuma kita lihat di ini, ya. Mana nih? Ar-Syahri ini. Ar-Syahri ini dia anak lihat di Google, ya. Ar-Syahri dia mantan menterinya Iran. Ar-Syahri. Ar-Syahri. Jadi saran antum, ya, ininya diganti aja, alaihi salam diganti pakai radhiyallahu anhu, ya. Ini juga Imam Shadiq ini, ya. Enggak usah pakai alaihi salam. Udah, wa an Ja'far as-Shadiq, gitu aja lah, ya. Karena ini alaihi salam hanya diperuntukkan untuk para rasul dan anbiya, para nabi. Baik. Baik, mana nih? Udah selesai? Mana dia? Baik. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Kalau misalnya ada yang nggak tahu, tanya ke ana aja, beri ke ana, ya. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.